Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Landasan Pendidikan. Di sini kami bertujuan untuk menyampaikan topik yang berjudul lingkungan pendidikan. Kelompok 7 sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Khalid Hamdi Hernawan, kemudian Arsya Dimas, kemudian Rifki Alifasa, Habib Lukman Hakim, dan Muhammad Rafi Harisal. Di sini saya akan menjelaskan poin A mengenai pengertian lingkungan pendidikan. Apa sih lingkungan pendidikan itu? Lingkungan pendidikan ialah suatu sistem yang terdiri dari berbagai faktor lingkungan, baik fisik, non-fisik, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta secara keseluruhan memberikan pengaruh dan dukungan bagi proses pendidikan, serta perkembangan peserta didik untuk mencapai tujuan optimal. Jadi, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar individu. Ya, kita bisa sebutnya peserta didik ya. Secara umum, lingkungan pendidikan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lingkungan formal. Lingkungan formal ini seperti institusi resmi, kayak kita sedang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian adik-adik yang sedang sekolah di SMK maupun SMA, itu termasuknya pendidikan formal ya. Kalau pendidikan non formal itulah kegiatan pendidikan di luar sekolah seperti kursus, pelatihan bahasa dan lain-lain ya. Kemudian lingkungan informal ini seperti lingkungan yang ada di internal ya, seperti keluarga dan lain-lain ya. Sekelompok lah gitu. Lingkungan pendidikan ini membantu kondusivitas individu sebagai insan terpelajar untuk menjaga kestabilan lingkungan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Slide selanjutnya akan diberikan kepada teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Khalid. Perkenalkan, nama saya Rifki Alifasa dengan NIM 2403861. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lingkungan pendidikan, terutama pada pendidikan keluarga. Nah, masuk saja langsung kepada pengertian. Pengertian pendidikan keluarga ialah proses pembelajaran informal yang berlangsung di lingkungan keluarga, terutama melalui peran orang tua dalam membentuk karakter dan nilai anak. Lalu yang kedua, ada fungsi pendidikan keluarga. Nah, fungsinya ialah sebagai dasar pembentukan kepribadian, penanaman nilai-nilai moral, sosial, dan agama, serta pengawasan dan perlindungan anak. Lalu yang ketiga ialah peran pendidikan keluarga. Nah, peran pendidikan keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, yaitu sebagai teladan. Jadi orang tua menjadi contoh nyata gitu dalam bersikap dan bertindak. Lalu orang tua mendorong anak untuk belajar, berprestasi dan berkembang. Lalu juga orang tua harus menjadi pembimbing, memberikan arahan dan nasihat dalam menghadapi berbagai situasi. Dan juga yang pastinya orang tua harus menjadi pendukung emosional, menjadi tempat di mana anak itu merasa dihargai, merasa diterima gitu. Seperti itu. Nah, lalu di sini masuk ke tujuan pendidikan keluarga. Tujuan utama pendidikan keluarga ialah membentuk karakter dan kepribadian anak yang sopan, yang baik, ya seperti itulah gitu. Nah, lalu
Tujuan selanjutnya ialah menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sejak dini. Seperti itu. Dan juga mempersiapkan anak untuk hidup mandiri, hidup bertanggung jawab gitu. Dan yang terakhir, membangun hubungan keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Nah, yang terakhir ialah peranan pendidikan keluarga. Ya, tadi sudah disebutkan peranan pendidikan keluarga, peran yang mempunyai peran yang sangat penting gitu. Jadi peranan pendidikan keluarga ialah menjadi fondasi utama gitu dalam pendidikan sebelum anak mengenal atau masuk ke pendidikan formal, serta memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafif Lukman Hakim. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan sekolah. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan sekolah? Proses pembelajaran formal yang berlangsung di sekolah dan tujuan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara sistematis dan berstruktur. Dan selanjutnya, fungsi pendidikan sekolah. Fungsi pendidikan sekolah adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik, membentuk karakter, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mempersiapkan mereka menjadi anggota yang produktif dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya, tujuan pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan sekolah adalah untuk membekali peserta didik pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan agar mereka dapat berkembang secara optimal dan siap menghadapi serta kontribusi positif dalam masyarakat. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan masyarakat, di mana yang pertama itu ada pengertiannya, terus fungsi dan juga tujuannya. Nah, untuk pertama yaitu pengertian pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat dan bersama masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan, yang artinya itu pendidikan ini lebih fleksibel, terbuka untuk kalangan, dan menyesuaikan dengan situasi masyarakat itu sendiri. Nah, untuk fungsi dari pendidikan masyarakat itu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti atau penambah dan pelengkap pendidikan formal. Jadi bagi mereka yang tidak sempat mengenyam atau menjunjung pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat bisa menjadi alternatif. Selain itu juga, pendidikan ini juga berperan dalam meningkatkan keterampilan kerja, menumbuhkan sikap sosial, dan membantu masyarakat agar mampu menghadapi tantangan kehidupan. Dan mungkin seperti itu untuk fungsi. Dan ketiga yaitu tujuan pendidikan masyarakat. Nah, tujuan pendidikan masyarakat yaitu yang pertama itu untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri, meningkatkan kualitas hidup, serta mampu mengembangkan potensi diri. Dengan adanya pendidikan masyarakat ini diharapkan masyarakat bisa lebih kreatif, produktif, dan juga berdaya saing baik dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. Nah, mungkin seperti itu untuk pendidikan masyarakat lainnya. Nah, untuk slide selanjutnya nanti teman saya yang akan menjelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang keempat, hubungan antara pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan tiga lingkungan utama yang saling melengkapi dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga menjadi pendidikan pertama. Nah, di sini ada tiga yang saya dapati peran sebagai keluarga. Yang pertama itu ada tempat pertama anak belajar. Yang kedua menanamkan nilai etika dan kebiasaan.
Yang ketiga, mendukung proses belajar anak di sekolah. Nah, di sini yang saya dapati juga sekolah sebagai pendidikan kedua. Peran sekolah sebagai yang pertama, lembaga pendidikan formal, yang kedua mengembangkan kemampuan akademik dan sosial anak, yang ketiga bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat. Nah, yang ketiga di sini masyarakat sebagai pendidikan ketiga, perannya sebagai yang ke-1, lingkungan sosial, tempat anak belajar hidup bermasyarakat. Yang kedua, mendukung pendidikan lewat kegiatan sosial, budaya, dan organisasi. Yang ketiga, bekerja sama dengan sekolah dan keluarga. Meskipun memiliki fungsi, peran, dan tujuan yang berbeda, ketiganya memiliki visi yang sama, yaitu mempersiapkan anak agar mampu hidup mandiri dan berperan baik di masyarakat. Tidak ada yang lebih penting di antara ketiganya, karena semuanya saling berkaitan dan harus bekerja sama. Melalui sinergi tersebut, anak mendapatkan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta jati diri secara utuh. Ya baik, di sini saya beres.